Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu percaya bahwa firman Allah itu kekal apa tidak? Orang muslim ini percaya, Pak. Karena apa? Kami ahli sunnah wal jamaah percaya. Man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia adalah kafir. Yang dimaksud Quran ini apanya? Kertasnya itu, huruf Arabnya itu atau apa? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kertas Quran ini terbakar, apakah firman Allah ikut kobong? Enggak, Pak. Begitu juga kalau Yesus mati, firman Allah enggak ikut mati. Justru yang lebih bahaya itu sekarang firman Allah itu kekal apa enggak? Kekal, Pak. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Loh, berarti ada dua yang kekal, berdamping-dampingan loh. Ini Allah kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Sama-sama tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu sama enggak dengan firmannya? Firman itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Berarti anak loro. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan seru dan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena bertanya kepada oknum muslim, apakah kamu percaya bahwa firman Allah kekal? Sebelum saya lebih jauh memberikan penjelasan bertitik tolak dari Alkitab, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sekarang saya tanya, kenapa orang Kristen menyebut bahwa Allah dengan firman-Nya itu kekal? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu percaya bahwa firman Allah itu kekal apa tidak? Orang muslim ini percaya, Pak. Karena apa? Kami ahli sunnah wal jamaah percaya. Man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia adalah kafir. Yang dimaksud Quran ini apanya? Kertasnya itu, huruf Arabnya itu atau apa? Kalau kertasnya jelas itu dari pabrik kertas, itu enggak kekal pasti kan? Itu pasti diciptakan dong, itu dari kayu turi kok asalnya. Kalau yang kamu maksud bukan ciptaan itu adalah huruf Arabnya, itu mengalami perkembangan. Pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Sayyidina Utsman, belum ada yang namanya sakal harakat. Karena huruf Arab, bahasa Arab itu diambil dari satu jidir. Jidir itu kalau bahasa Ibrani sores, akar kata biasanya terdiri dari tiga, misalnya salum, shin, lamit, mim. Bahasa Arabnya sin, lam, mim. Makanya shalom alaikum, bahasa Arabnya assalamu alaikum. Yaitu satu akar kata, shalom, salam, slomo, bahasa Aramaik gitu loh. Nah, zaman itu orang bisa membedakan apakah ini pecahan-pecahannya menjadi salam, taslim, muslim, muslimin. Itu bisa pecahan-pecahannya itu ada. Di Quran dulu nggak ada titik-titik diakritik yang membedakan ya, nun, ba, itu belum ada. Makanya misalnya orang mengucapkan di dalam surat Al-Baqarah itu wa maullahu bigofilin amma ya'malun. Itu dibaca oleh qori namanya Hafiz dari Asyim, Kalat dari Asyim. Tapi bacaan lain yang di Maroko yaitu waris dari Nafi membaca bukan tak lamun tapi ya lamun wa maullahu bighafilin amma ya malun. Bukan tak malun tapi ya malun. Bukan apa yang kalian kerjakan tapi apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Titik-titik diakritik itu belum muncul waktu itu. Sesuatu yang berkembang itu berarti baru. Oh, yang dimaksud bukan itu, Pak. Lalu apanya? Yang dimaksud bukan ciptaan itu firman Allah yang kekal, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kalau itu sepakat saya. Tapi kan kertasnya gak kekal kan? Tidak, berarti ketika Quran yang kamu lihat ini kekal. Maknanya kekal, Pak. Kertasnya ini. Ya Bapak jangan memisahkan kertasnya dengan maknanya. Iya tak? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kertas Quran ini terbakar, apakah firman Allah ikut kobong? Enggak, Pak. Begitu juga kalau Yesus mati, firman Allah gak ikut mati. Karena
Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kodrat kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda yang mati, tapi sabda Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Kalau Anda ketemu paralelnya kan mudah sekali. Justru yang lebih bahaya itu sekarang firman Allah itu kekal apa enggak? Kekal, Pak. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Loh, berarti ada dua yang kekal, berdamping-dampingan loh. Iya loh? Ini Allah kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Sama-sama tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu sama enggak dengan firmannya? Firman itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Berarti anak loro no. Tidak berawal, tidak berakhir. Lah kok begitu, Pak? Ini cuma pertanyaan. Kalau di Kristen clear. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, maka satu. Kan gitu kan? Lah itu fisiknya Yesus sekarang. Lah itu fisiknya Yesus. Yesus yang menjadi manusia. Lah itu kan kemanusiaannya sama dengan kamu membedakan firman yang ada di Lauhul Mahfuz dengan firman yang kelihatan. Kan gitu kan? Yesus itu kan nama kemanusiaannya. Anak yang dilahirkan Maria itu yang dinamakan Yesus. Nah makanya Tritunggal itu bisa dibedakan antara Tritunggal secara ontologis. Tritunggal kekal itu adalah Allah dari kekal sampai kekal, mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3 tadi rekaman pertama tentang Trinitas itu selalu bersama dengan firman-Nya dan rohnya. Kemudian ketika firman itu turun ke dunia dalam karya ilahi, itu Trinitas secara pernyataan, Trinitas secara ekonomia. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, burung merpati tampak di atasnya. Suara Allah dari surga berkata, engkau anakku yang kukasih. Loh, kalau firman jadi manusia kok masih bersuara, Pak? Kamu bisa membedakan satu bakpo dengan satu Tuhan apa enggak sih, Mas? Ini enggak usah ngomong Kristen Islam, ini orang kejawen loh lebih pinter dari kamu. Gusti Allah itu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Itu tahu orang Jawa itu. Makanya saya lebih cocok itu kalau bicara sama orang-orang kejawen itu loh. Nggak cocoknya cuma di batin aja, utang di batin. Makanya jadi kebatinan. Tapi pola berpikirnya untuk membedakan yang metafisik dan yang fisik itu lebih jelas daripada kelompok yang nanya-nanya Tuhan kok beranak tadi. Lebih pas saya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan pernyataan atau penjelasan dari Dr. Bambang Nursena. Terus terang secara pribadi saya sangat suka dengan pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Kenapa saya mengambil konklusi atau kesimpulan seperti itu? Karena saya melihat beliau adalah salah seorang intelektual Kristen yang benar-benar menguasai apa yang sedang dibicarakan. Di samping itu, beliau juga bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan yang lebih luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ketika ingin menjelaskan sesuatu, Dr. Bambang Nursena bisa membuat semacam gambaran sehingga siapa yang menjadi teman atau lawan bicaranya benar-benar telah mengerti apa yang ingin dikomunikasikan atau disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Tentu dengan bahasa yang sangat lugas. Ini saya lihat yang membuat perbedaan hambanya Dr. Bambang Nursena dengan apologet yang lain. Di sisi lain, Dr. Bambang Nursena ini adalah seorang intelektual Kristen yang benar-benar konsisten dan bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahpahaman dari orang-orang lain, khususnya dari yang berbeda keyakinan, sehingga apa yang menjadi doktrin dan ajaran mendasar dalam kekristenan itu bisa dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang lain
termasuk orang-orang yang berkeyakinan lain. Itulah sebabnya Dr. Bambang Nursena ini sudah melanglang buana dan berkecimpung di berbagai kesempatan dalam konteks dialog agama-agama. Beliau bisa menjelaskan doktrin kekristenan di tempat-tempat yang bukan hanya gereja, persekutuan, tapi juga di tempat-tempat orang-orang lain yang berbeda keyakinan. Termasuk beliau sudah menjadi seorang pembicara atau pemateri, narasumber di berbagai peluang kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya suka dan senang menyuguhkan ajaran-ajaran yang begitu segar dan fresh, bahkan memperkaya pengertian pemahaman kita, sekaligus semakin memantapkan dan meneguhkan keyakinan kita, iman kita di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjelaskan pertanyaan banyak orang, khususnya dari saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain dalam hal ini, para apologet Islam, bertanya tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan, bertitik tolak dari ada banyak orang yang bertanya, kenapa orang Kristen menyebut bahwa Allah dan firman-Nya itu kekal? Nah, untuk menjelaskan tentang keyakinan, pengertian pemahaman kekristenan bahwa Allah dan firman-Nya itu kekal, yang menunjukkan bahwa memang eksistensi Yesus disebut sebagai Tuhan bukan dalam konteks kemanusiaannya, tetapi dalam konteks sebagai firman atau dengan sebutan anak Allah. Dialah yang bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Dalam rangka untuk menjelaskan hal ini, hambanya Dr. Bambang Nursena membuat pertanyaan kepada seorang saudara kita Muslim. Memang beliau tidak menyebutkan siapa namanya dan dalam kesempatan apa beliau bertanya demikian kepada seorang saudara kita Muslim. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang diperankan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ini, jelas terlihat benar-benar mengena jawaban terkait dengan keyakinan Kristen bahwa Allah dan firman-Nya itu kekal. Saya pikir saya tidak perlu memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana hambanya Dr. Bambang Nursena telah membuat semacam perbandingan itu sehingga bisa dimengerti, dan menurut saya terus terang susah kita untuk berkelit atau mencoba mencari dalil lain ketika beliau sudah membuat gambaran perbandingan atau paralelisme. Bukan mau menyamanyamakan, tapi untuk membuka hati dan pikiran sehingga muncul pengertian yang fresh, yang segar, yang baru, dan memang benar-benar mengikuti kerangka berpikir yang runut dan sistematis. Dalam hal ini, hambanya Dr. Bambang Nursena benar-benar berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Dalam seluruh rangkaian ini saya yakin dan mempercayainya. Tapi barangkali karena momen beliau menjadi narasumber pembicara ketika menyampaikan apa yang menjadi opini pendapat beliau, tidak sempat membukakan ayat-ayat firman Tuhan. Maka untuk melengkapi dan memberikan nilai yang makin utuh, bukan ingin mengajari Dr. Bambang Nursena karena beliau adalah senior kita, guru kita, dan beliau memang luar biasa jenius dan hebat, apalagi menguasai bahasa Ibrani, Yunani, mengerti bahasa Aramik, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ada cukup tahu bahasa Belanda dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu lengkap mengerti bahasa apa saja yang dimengerti oleh beliau, tapi dari apa yang saya sebutkan pun itu sudah sangat luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, Dr. Bambang Nursena berkata bahwa memang di dalam keyakinan Kristen ada yang namanya dui natur Kristus. Di dalam satu pribadi sang sabda, sang firman itu ada yang namanya
natur kemanusiaan, dan natur keilahian. Nah, yang menjadi salah kaprah besar bagi para polemikus berkeyakinan lain, bahkan bagi orang-orang yang suka menuliskan komentar, apakah Yesus itu Tuhan, Pak Pendeta? Ini dia. Saya mau sampaikan, di sini letak kesalahannya. Ketika ada orang bertanya tentang ketuhanan atau kealahan, keilahian Yesus, mencoba membantah tentang hal itu dengan menunjukkan natur kemanusiaan Yesus. Di sini yang tidak klop. Itu sebabnya Dr. Bambang Nursena berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, apakah pernyataan ini ada dalam Alkitab? Tentu ada. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Petrus 3:18 berkata demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan baik. Kita soroti bersama. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat firman Tuhan ini secara eksplisit memberikan penjelasan dan penegasan bahwa yang mengalami kematian itu adalah kemanusiaan Yesus. Eksistensi keberadaannya sebagai firman tidak pernah mati, karena firman itu bersifat kekal. Tetapi dalam konteks untuk penebusan penyelamatan manusia, Allah Bapa berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sang firman ini telah turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Karena yang mau diselamatkan manusia, dan manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka oleh kasihnya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan luas, berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal, atau sebutan lain, sang firman telah nuzul turun menjadi manusia. Tetapi jangan lupa, dan perlu saya ulangi sekali lagi dalam bentuk penegasan, yang mati dalam konteks dari dui natur Kristus bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Dan nanti hal ini akan membuka hati pikiran kita. Lapar itu kemanusiaannya. Mustahil keilahian lapar. Yang berdoa itu adalah kemanusiaannya. Jadi kalau ada seorang artis akhirnya pindah keyakinan kepada agama lain oleh karena kenapa Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Yesus yang berdoa itu dalam keberadaan sebagai manusia memang benar-benar dia tunduk dan bergantung kepada Bapa. Sebanyak apapun komentar yang dibuat oleh orang-orang berkeyakinan lain terkait hal ini, kami tidak pernah tergubris sedikit pun, terpengaruh sedikit pun, ciut sedikit pun. Karena memang kami sudah mengerti dengan jelas, Yesus itu punya dua natur, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Serta natur kemanusiaannya itulah yang mati. Itu sebabnya firman berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa dia rela dibunuh? Demi penebusan penyelamatan manusia. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya pribadi yang tidak berdosa, yang datang dari sorga, turun ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista, dan telah kembali ke sorga setelah kebangkitannya. Hanya dialah satu-satunya jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan ke Roma boleh banyak, tapi saya kasih tahu, jalan ke sorga hanya satu. Perantara antara kita dengan Allah adalah Yesus. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yes. Tidak ada nama lain. Jadi kalau ada orang di luar sana bertanya, kok Tuhan menjadi manusia?
Itu masuk akal Bapak Ibu Saudara. Yang tidak masuk akal adalah manusia menjadi Tuhan. Kalau Tuhan atau firman menjadi manusia dalam rangka mewujudkan kasih-Nya atas ketidakberdayaan manusia menyelamatkan diri sendiri, maka dia datang menjadi manusia. Seperti yang dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Kalau firman bisa turun menjadi buku, kenapa kita harus mencurigai firman turun menjadi manusia? Dan beliau sudah sangat clear, jelas, terang-benderang menjelaskan bahwa memang dalam konteks saudara-saudara kita Islam, Al-Quran dalam konteks kertasnya tidak kekal. Dalam konteks kata-kata Arabnya, hambanya Dr. Bambang Nursena sudah menjelaskan, ada perkembangan. Dalam konteks Kristenan, kemanusiaan Yesus itu, tubuh fisiknya bisa mati, bisa lapar, bisa takut, bisa lelah. Tidak masalah karena kemanusiaannya. Tapi jangan lupa, ada keunikan, keeksklusifan yang dimiliki oleh Yesus dan tidak pernah dimiliki oleh manusia yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan, yaitu dia tidak berdosa. Kitab suci agama lain juga mengatakan dia adalah pribadi yang sangat suci. Dalam kekristenan pun menegaskan, banyak ayat dalam Alkitab berkata, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa dia tidak berbuat dosa. Dia benar-benar sama dengan kita. Supaya bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Tetapi kecuali satu, dia tidak berdosa atau tidak berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan memang clear. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena berkata, apakah firman itu kekal? Firman yang mana dulu? Apakah kertasnya atau huruf Arabnya? Sudah dijelaskan. Ternyata dalam keyakinan saudara-saudara kita, ahli sunnah wal jamaah, kafirlah orang yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan atau tidak kekal. Berarti ada firman yang kekal. Apakah firman itu kekal? Ya. Apakah Allah kekal? Ya. Apakah itu satu atau berbeda? Kan ini kan. Jadi ini sebuah pertanyaan, kata Dr. Bambang Nursena. Tapi dalam kekristenan clear. Kenapa? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Dari mana bukti dasarnya? Hambanya Dr. Bambang Nursena, baik itu dalam bahasa Yunani maupun bahasa Arab, beliau sangat hafal ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi clear. Bapa secara kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Hambanya Dr. Bambang Nursena kembali memberikan penegasan. Memang Yesus adalah nama kemanusiaannya. Itu jelas terlihat dari Matius pasal 1 ayat 23. Di mana ketika Yusuf yang adalah ayah dari Yesus dalam eksistensi sebagai manusia, sekalipun benih yang ada di kandungan Bunda Maria itu bukan dari Yusuf, tapi oleh karena karya Roh Kudus, oleh karena perbuatan ajaib Allah. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan begini. Ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita soroti. Maria akan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria dalam konteks ayat ini dinamakan Yesus. Berarti Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yaitu Yesus sendiri. Tapi perlu saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, mari coba kita buka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu,
kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ayat ini penting. Yesus memberikan pengakuan, aku keluar. Kalau keluar berarti tadinya di mana? Di dalam. Itu sebabnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Keluar ini menandaskan tentang eksistensi kekekalan sang firman ada dalam diri Allah. Tapi jangan lupa, dan datang. Dan datang itu tentunya melalui proses kelahiran. Melalui Bunda Maria. Setelah 9 bulan lahir, dinamakan Yesus. Yang mana selama 33,5 tahun di dunia ini. Dan 3,5 tahun pelayanan ada di dunia ini. Setelah itu dia mati, 40 hari menampakkan diri, bahkan akhirnya naik ke surga. Jadi jelas, Yesus itu keluar. Berarti tadinya ada dalam Allah itu secara kekal. Yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat 26. Kita perhatikan kata-katanya dengan teliti ya. Dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau tadi Yesus keluar dan datang. Tapi Roh Kudus tidak disebut keluar dan datang, tapi hanya keluar. Itu sebabnya makin memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Kata datang di sini lebih menyoroti kedatangan kelahiran Kristus sebagai manusia melalui Bunda Maria. Kalau Roh Kudus tidak ada seperti proses kedatangan daripada Kristus yang menjadi manusia. Tidak, tetap dalam konteks roh. Dan yang perlu kita mengerti, pahami dalam konteks ketuhanan. Harus bisa membedakan antara eksistensi Tuhan dengan eksistensi dari manusia. Manusia maksud saya di sini saudara dan saya. Tuhan itu maha hadir, omnipresent, maha kuasa, maha besar, maha kudus, dan lain sebagainya. Jadi jangan kita ini mencoba memahami manusia secara fisik. Karena konteks ketuhanan ini dipahami secara metafisik. Karena sesuatu yang tidak nampak. Tentu konteks kemanusiaan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu nampak ada di Israel sana. Yang mana berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, melayani bersama-sama murid-muridnya, dan berbagai suka dan duka bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat masuk akal. Allah yang kami sapa dengan Bapa, itulah Allah yang benar, yang mana sejak kekal telah memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Saya pikir ini salah satu argumentasi Allah itu adalah kasih. Bukan hanya mengasihi, tapi Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, maka harus ada objek kasih. Tidak mungkin saya mengasihi sendiri. Kasih itu pasti ada objek yang dikasihi, pribadi yang dikasihi. Sebelum ada ciptaan, langit, bumi, laut beserta segala isinya yang kelihatan tidak kelihatan. Sebelum segala sesuatu diciptakan, apakah Allah tidak kasih? Dari sinilah misteri ilahi itu. Dalam keterbatasan kita mengerti tentang Tuhan yang maha, apalagi tentang zatnya. Barangkali kita menikmati, mengalami tentang energi Allah, kekuatan Allah, perbuatan Allah, tindakan-tindakan Allah. Yang bisa kita rasakan secara real dan nyata dalam hidup kita. Tapi yang jelas, eksistensi Allah adalah kasih, membuktikan bahwa Allah itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Karena ulasan ini boleh menambah pengertian pemahaman kita. Terlebih apa yang disampaikan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena yang menjadi guru kita. Dapat semakin mempertajam pengertian pemahaman kita. Dan membuat kita boleh terus bertumbuh makin teguh dalam Tuhan. Dan doa kita, saudara-saudara kita di luar sana. Yang belum mengerti tentang misteri Tuhan ini. Yang sudah diungkapkan dan dijabarkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Dibukakan Roh Kudus hati pikiran mereka. Untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.